Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Kita bertemu kembali dalam webinar Apik yang malam hari ini tanggal 15 April 2023. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang skill untuk kolaborasi riset ya. Jadi materinya sangat menarik, apalagi kita-kita yang kebetulan bekerja di bidang yang beririsan dengan riset, baik itu sebagai akademisi, peneliti, ataupun profesional yang kebetulan berada di wilayah R&D gitu ya. Makanya skill ini untuk kolaborasi riset ini menjadi sangat kita perlukan, dan malam hari ini kita sudah kehadiran 3 orang narasumber yang luar biasa, yang akan kita bedah, kita minta ilmunya, kita peras semua pengalaman-pengalamannya untuk share bersama kita tentang pengalaman beliau di bidang riset masing-masing ya. Dan tentunya kolaborasi ini banyak sekali bentuknya, meliputi networking, conference atau seminar nasional maupun internasional. Bisa juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana kolaborasi, atau mungkin dalam bentuk diskusi ya, progres penelitian dan lain sebagainya ya, bentuk-bentuk kolaborasi yang bisa kita lakukan terutama di era-era modern sekarang ini. Kalau dulu mungkin kolaborasinya terbatas karena harus menggunakan pertemuan offline, misalnya harus ketemu langsung, kemudian diskusi, janjian di mana, dan lain sebagainya, rapat dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada dunia digital online, revolusi industri 4.0, tentunya peluang kolaborasi ini semakin terbuka lebar, terutama di era-era digital. Tidak hanya dalam negeri, di Indonesia maupun di Asia, tetapi juga bisa tembus ke wilayah Eropa maupun Amerika. Jadi harapannya kolaborasi ini bisa kita perluas lagi, dan malam hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman atau rekan-rekan semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang masih ada di Korea. Baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita yang pertama, yaitu Ibu Nurudiniyah dari Universitas Jember. Selamat malam, Bu. Sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah, selamat malam, Mas Yusuf. Beliau nanti akan menyampaikan tentang Building Research Collaboration Network and how to do researches use social media. Kemudian ya kita akan bertanya lebih lanjut setelah nanti beliau memaparkan. Kemudian yang kedua pembicara kita adalah Pak Alvan Dhani Arbianto dari BRIN. Selamat malam, Pak Alvan. Malam, Pak Yusuf. Ya, cerah wajahnya Pak Alvan, sehat-sehat selalu ya. Jadi Pak Alvan akan memaparkan tentang memanfaatkan LinkedIn sebagai sarana scientific networking. Ini juga hal yang sangat penting buat kita memanfaatkan LinkedIn. Kemudian yang ketiga, pembicara yang ketiga adalah sudah tidak asing lagi di Apik, di lingkungan kita, yaitu Bapak Ivan Krisnanto Singgi. Malam Pak Ivan. Selamat malam Pak Yusuf, terima kasih. Ya, beliau sekarang di Universitas Surabaya dan akan memaparkan tentang strategi pengembangan dan perkenalan diri serta tips untuk kolaborasi penelitian. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Baik, rekan-rekan sekalian, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan sama-sama mendengarkan pembicara pertama kita, yaitu Ibu Nurudiniyah dari Universitas Jember, yang akan memaparkan tentang Building Research Collaboration Network and how to do research use social media. Monggo silakan Bu Nurudiniyah, kami persilakan. Oke, matur nuwun Mas Yusuf. Saya panggil Mas saja kayaknya agar lebih dekat begitu. Tidak terlalu. Izin untuk share screen ya. Ini sifatnya hanya sharing saja saya kira ya, karena di sini saya melihat masih usianya sepertinya masih muda-muda, tapi mungkin bisa dilihat dulu atau ditulis dulu mungkin untuk partisipan begitu ya. Saya ingin tahu dan ingin kenal juga begitu agar lebih dekat ya, atau saya juga nanti kita bisa kolaborasi atau seperti apa begitu ya. Karena judulnya terkait dengan kolaborasi, jadi tidak ada salahnya kalau nanti kita bisa menuliskan nama instansi, kemudian juga kalau perlu usia juga enggak apa-apa gitu. Jadi saya tidak merasa lebih tua sendiri.
karena sudah kepala 4 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk Mas Ivan, gitu. Sudah beberapa kali, kalau nggak salah 2 kali, 3 kali ini diundang, tapi pas tidak tepat gitu waktunya, ngapunten. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa meluangkan waktu, meskipun tadi sempat jadi roro jonggrang juga gitu ya, karena kesibukan PAK, kemudian juga akreditasi S2 dan prodi S1 sendiri, dan kemudian di prodi juga dapat alhamdulillah program PKKM namanya, dan ini tahun kedua yang tadi kami ceritakan bahwa di tahun pertama kami sempat mendapat sekitar 2M begitu, dan itu juga berkat kolaborasi juga begitu. Nanti kami akan menceritakan terkait dengan hal itu, karena memang di dalam tidak hanya di riset saya kira ya, tetapi juga di berbagai tridharma kita, seperti di pengabdian gitu ya. Kalau pengabdian apalagi gitu ya, kita membutuhkan yang namanya mitra ya. Mitra kalau sudah dosen ya, kalau sudah masuk di universitas begitu, mitranya bisa lokal ya, maksudnya di wilayah universitas kita atau di lingkungan kota tersebut begitu, atau juga bisa sampai ke luar negeri juga. Kalau tidak salah saya pernah membaca di Universitas Muhammadiyah mana ya, Jakarta atau di mana gitu ya, itu pengabdiannya sampai ke Arab Saudi gitu ya. Jadi luar biasa sekali begitu. Dan itu kaitannya kalau tidak salah dengan haji begitu. Ya, saya tidak tahu ya apakah dananya untuk pengabdian itu cukup atau enggak begitu, tapi mungkin karena kolaborasi mungkin juga ada dana dari negara tersebut begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Yang kita pikirkan hanya mungkin kalau saya ya orang teknologi pangan gitu ya, yang kita pikirkan mungkin wilayah sekitar gitu ya. Dan kemarin alhamdulillah juga sih kami mendapatkan kedai reka di batch berapa saya agak lupa gitu ya. Itu bekerja sama juga dengan para petani ya, dan alhamdulillah dengan kerjasama itu sehingga kita tahu ya masalah-masalah yang ada di bawah itu seperti apa, sehingga pengetahuan kita atau teknologi yang kita punya itu bisa kita aplikasikan kepada para mitra yang kemudian membutuhkan gitu ya. Jadi mereka tidak butuh teknologi yang rumit-rumit ya kalau untuk petani begitu. Yang penting mereka bisa aplikatif dan bisa memberikan benefit yang luar biasa bagi mereka begitu ya. Jadi kalau kita memikirkan keuntungan dari kolaborasi ini gitu, hanya diri kita saja. Kalau zaman dulu ya penelitian itu sepertinya ya, kalau saya melihat trennya, karena mungkin saya dari 2008 sudah masuk PNS-nya begitu, jadi tahu perkembangan ya penelitian di kampus begitu ya. Kalau zaman dulu itu masih lingkupnya itu hanya kita saja gitu ya, yang menulis juga kita, yang menikmati juga kita gitu. Tapi kalau sekarang kita memang dituntut sekali begitu ya, terutama sudah ada yang namanya IKU-IKU-an gitu ya, apa itu pulang-pulang itu sudah disodori tentang IKU gitu ya, termasuk di IKU 6 kalau tidak salah ya, itu ada kaitannya dengan kolaborasi begitu. Jadi kita diminta sebanyak-banyaknya untuk berkolaborasi baik dengan mitra industri, kemudian antar PTN sendiri gitu ya. Ada kalau misalnya di UNED itu PTN-nya sudah mandiri. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi dengan PTN yang di bawahnya sehingga bisa memberikan kontribusi kepada universitas yang ada di bawahnya. Atau juga yang kalau di IKU berapa saya agak lupa ya, itu ada kaitannya dengan kita berkolaborasi dengan universitas di luar negeri ya, tidak hanya di luar negeri sebenarnya, yang mencakup QS 100 ya. Jadi kalau ada itu semakin tinggi IKU-nya, nah itu juga akan meningkatkan nilai dari universitas atau perguruan tinggi kita gitu. Jadi monggo mas-mas dan mbak-mbak yang ada di sini begitu ya, bisa sebanyak-banyaknya, apalagi yang sudah lulusan luar negeri begitu, itu jaringannya biasanya lebih luas begitu ya. Nah ketika pulang
bisa memberikan kontribusi kepada perguruan tingginya sehingga juga berdampak ke nilai baik akreditasi ataupun tadi ya penamaan dari PT atau perguruan tinggi kita. Nah, ketika kita melakukan kolaborasi begitu ya dengan terutama yang multi atau interdisipliner begitu, contohnya misalkan mungkin saya lebih ke aplikatif ya yang sudah kami alami begitu ya. Ini kan kalau di PP teori-teori itu. Nah, ketika di lab kami itu kan yang dibahas itu adalah singkong, tapi singkongnya yang sudah diolah begitu ya, singkong yang diolah menjadi tepung. Nah, awalnya kami hanya berpikir terkait dengan pengolahan saja begitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita berpikir bahwa tepung ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas ya, sampai Indonesia begitu ya. Meskipun penuhnya adalah dari Jember begitu, tetapi manfaatnya bisa sampai ke tidak hanya Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara begitu ya. Maka kami akan berkolaborasi, kami sudah berkolaborasi begitu ya, sampai kemudian ke pertanian, kemudian dinas-dinas pertanian, kemudian juga tidak hanya dinas, Kementerian Pertanian, kemudian juga sampai ke industri juga begitu ya. Kalau misalkan kita tidak bergerak ke industri gitu ya, yang menggunakan atau yang memproduksi nanti siapa begitu. Nah, kita juga harus berpikir begitu. Tidak hanya sampai situ gitu, tapi juga sampai berpikir ke kebijakan, policy begitu ya. Terkait dengan standar nasional Indonesia. Jadi tepung ini harus kemudian distandarisasi begitu ya. Sehingga mutunya itu juga bagus gitu, sama dengan tepung-tepung yang sudah ada di pasaran begitu ya. Contohnya adalah, mohon maaf menyebut merek, terigu begitu. Nah, ketika kita ingin menyaingi terigu yang itu adalah dari impor begitu ya, maka kita juga harus tadi ya ada policy di situ gitu. Akhirnya kita juga bisa masuk ke pemerintahan ya, di mana contohnya nanti program-program dari Kementerian Pertanian gitu ya, sudah sampai ke pusat gitu, kami bergeraknya itu juga akhirnya yang dibicarakan programnya itu tidak hanya pajale ya, padi, jagung, dan kedelai begitu. Nah, sedangkan singkong ini yang kemudian sangat potensial kalau ditanam di negara kita aja bisa tumbuh gitu ya, katanya Coach Plus itu tongkat dan kayu jadi tanaman kan, seperti itu ya. Nah, itu lebih mudah kan menanamnya. Kenapa kok susah-susah gitu ya, kita harus impor dan seterusnya, padahal secara karakteristik misalkan itu juga ya bisa lah mensubstitusi gitu ya, atau menggantikan begitu. Tidak hanya cukup sampai seperti itu gitu ya. Jadi secara selain interdisipliner juga kemudian kalau yang berpikir itu adalah orang banyak gitu ya, maka pandangannya itu juga semakin luas begitu ya. Maka kami juga melibatkan anak-anak muda gitu ya, alumni-alumni gitu ya. Akhirnya ketika yang berpikir itu adalah anak-anak muda gitu ya, maka inovasi dan kreativitasnya itu semakin meluas itu. Contohnya akhirnya dari industri mokaf ini gitu ya, itu alhamdulillah bisa di scale up ya, bisa di scale up oleh seorang anak muda lulusan yang bukan lulusan pangan gitu ya, teknik bahkan gitu ya. Itu bisa menjadi pengusaha, kemudian sekarang menjadi brand ambassador ya, brand ambassador di Kementerian Pertanian yang kemudian sampai membawa tepung kami ini sampai ke mancanegara gitu ya, sampai seperti itu. Itu karena tadi ya berkat kolaborasi gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan kalau kolaborasi itu sangat penting ya, ketika kita mau mengambil riset kerjasama ya, terutama kerjasama luar negeri atau pendanaan dari luar negeri begitu. Maka kita minimal lah ya, kita masih berkomunikasi dengan supervisor kita gitu ya, atau misalkan teman-teman postdoc yang ada di lab kita dulu, atau bahkan misalkan teman-teman S3 kita misalkan, atau S2 kita yang kemudian mereka mungkin sudah bekerja di kalau saya misalkan di Korea misalkan,
atau punya teman foreigner yang di lab begitu ya, misalkan dari Pakistan, dari mana begitu ya, kemudian kita ajak untuk kolaborasi penelitian di situ begitu. Kemudian manfaat yang lain ya yang kita rasakan ketika kita berbicara terkait dengan kolaborasi begitu ya, tadi fundingnya itu ya, sumber dana yang dihasilkan itu tidak hanya dari Indonesia gitu ya, apalagi internal yang kemudian misalkan kalau misal ya ada politiknya gitu, misalkan tidak apa namanya, tidak rezimnya dia tidak dikasih dana, misalnya ada yang seperti itu juga. Kalau saya sih ya alhamdulillah ya, karena netral ya dapat saja meskipun rezimnya berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau dengan luar negeri saya kira enggak ada seperti itu gitu ya. Yang dilihat ya memang kompetensi kita ya, tulisan dari proposal kita begitu ya. Dan semakin banyak kolaborasi atau apa namanya, banyak yang dicantumkan di situ berasal dari berbagai negara gitu ya, justru malah kemudian dana itu malah akan diberikan secara ya banyak begitu ya, tidak hanya sedikit gitu. Kemarin saya juga sempat ada info ya terkait dengan ada apa namanya, judulnya kalau tidak salah koneksi ya, Australia dengan Indonesia begitu ya, terkait dengan research collaboration tahun 2000 berapa ya, 2016, 17 sampai 19 kalau tidak salah, tim kami juga alhamdulillah dapat dari CSIRO ya, kemudian juga dari satunya lagi saya lupa ya, dari Australia ya, sama-sama Australia tapi satunya agak lupa saya, Asia apa ya, begitu. Kemudian yang berikutnya, manfaat yang diberikan berikutnya gitu ya, kalau kita misalkan punya apa namanya mahasiswa gitu ya, kalau di kami itu terutama yang bergerak di sini adalah di dekanat ya, itu ada MOU atau sekarang namanya MOE gitu ya, dengan misalkan kalau universitas di Jepang atau di Korea gitu ya, bisa tukar apa namanya mahasiswa atau student exchange yang mereka misalkan mahasiswa kita penelitian di sana berapa bulan begitu ya, kemudian dosen mobility, dosen juga ada begitu. Saya alhamdulillah sempat juga ya sebelum ke Korea itu sempat pertukaran peneliti di Jepang ya selama 1 bulan begitu ya. Nah itu karena apa? Karena berkat kolaborasi begitu. Saya yakin di sini teman-teman sudah expert semua gitu ya, apalagi yang muda-muda begitu ya, itu sangat lincah sekali ini kayaknya. Pengalamannya juga saya lihat di LinkedIn-nya kedua pemateri ini luar biasa begitu ya. Kalau saya masih kecil lah ya gitu. Kemudian yang berikutnya dengan adanya kerjasama begitu ya. Misalkan di Indonesia atau di lab saya tidak ada RVA, alat-alat yang kemudian agak advance gitu ya, SEM yang kemudian kalau misalkan kita analisis di sini saja lebih mahal begitu, misalnya satu sampel itu 300 atau sampai 500.000, padahal kita penelitiannya misalkan berpuluh-puluh sampel gitu ya. Nah dengan adanya tadi ya student exchange, kemudian juga researchers mobility gitu, itu alhamdulillah alat yang ada di universitas di negara lain bisa kita kan dengan baik karena adanya tadi kolaborasi begitu. Kadang-kala kalau di Jepang waktu saya ke sana itu alhamdulillah mereka karena mungkin ada begitu ya, ketika kita penelitian di sana itu ya cuma-cuma begitu. Jadi membayar apa namanya living cost-nya saja ya, apa namanya ya, tempat tinggalnya apatonya saja gitu ya, dan makan sehari-harinya itu ya kita begitu. Jadi model dari kolaborasi itu bisa macam-macam begitu ya. Bisa misalkan tadi mereka menyediakan alat, menyediakan bahan-bahan kimianya gitu ya. Kemudian yang menyediakan dana seperti tadi ya, misalkan transportasinya, kemudian untuk tinggalnya, kehidupan sehari-harinya dan seterusnya gitu. Jadi sudah ada perjanjian bahwa apa namanya kontribusimu itu apa begitu ya. Kalau misalkan itu nanti ada kaitannya dengan research agreement-nya gitu ya, maka harus ada jelas di awal gitu. Meskipun kemudian kita juga waktu itu kami mendapatkan dana dari ISB yang
dana tersebut itu bisa juga kita berikan untuk trainingnya ya, training ke sana. Tapi mereka kalau yang di Jepang ini alhamdulillah tidak mau begitu ya. Jadi ada beberapa negara yang kemudian mereka mau diberikan uangnya gitu ya, tapi fee-nya. Tapi ada beberapa negara yang memang kolaborasinya itu bagus begitu ya. Malah justru kita malah diundang terus gitu. Jadi kadang-kala mahasiswa tiap semester kalau nggak salah ya, beberapa kali selama MOU itu masih berlaku, tetap ada pertukaran pelajar tersebut itu. Kemarin juga waktu saya di Korea itu ya diminta tolong gitu ya oleh senior waktu S1 ya, yang kemudian jadi dosen di Brawijaya gitu untuk mengelingkan ya kerjasama dengan departemen saya waktu di Korea gitu ya, dan alhamdulillah mereka bisa kemudian tanda tangan MOU, kemudian ada beberapa mahasiswa yang kemudian tukar pelajar di departemen saya itu, dan kemudian ada juga dosen yang kemudian kuliah di sana gitu ya. Kemudian dengan adanya kolaborasi ya, kita juga ilmu kita itu tidak stagnan hanya itu saja gitu ya. Kita tahunya kalau misalkan saya ya dunianya pangan gitu ya. Tapi dengan adanya kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu tadi gitu ya, akhirnya kita tahu oh kalau misalkan ini dengan orang ekonomi misalkan ya akan tahu oh harga BEP dari tepung saya itu sekian loh gitu misalkan. Kayak kemarin yang saya dapat ke DRK gitu ya, mengembangkan ubi jalar madu ya. Kalau di ininya istilahnya ubi cilembu gitu. Tapi ini dari Lumajang gitu ya. Kalau di Jawa Timur itu yang paling besar produksinya itu di Lumajang, yang kemarin kami sempat berkolaborasi di forum KDRK gitu ya. Nah itu sampai kemudian petani di Korea itu ngambil ubinya itu ternyata di tempat petani kami gitu ya, di yang KDRK itu gitu. Dan ubinya ini juga diekspor ya, diekspornya tidak hanya ke Korea, kemudian Jepang gitu, karena tadi ya mereka sangat membutuhkan, tapi bentuknya tidak dalam keadaan segar ya, tapi sudah diolah menjadi pasta gitu ya. Nah mereka petani ini kemudian ada masalah ya, ada masalah dengan ubi yang kemudian sisa-sisanya itu mau diapakan sih gitu. Akhirnya kami datang ya, nah itu kan masuk ya memberikan solusi kepada masyarakat begitu ya. Nah itu memberikan tadi ya solusinya adalah kemudian dibuat tepung yang secara modifikasi gitu, karena sebelumnya mereka para petani ini juga sudah berinovasi gitu ya, memberikan menjadi tepung biasa tapi secara karakteristik kurang bagus gitu ya. Akhirnya datang ke kami dan kami juga silaturahim ke sana gitu ya. Akhirnya berlanjut dan sampai sekarang gitu ya. Ubinya juga bisa kami jualkan, kemudian produk turunan termasuk ya, tidak hanya sampai selesai di tepung gitu ya, tapi turunannya juga kami lakukan modifikasi ke pengolahannya gitu ya. Nah, ketika kita berbicara masalah developing collaboration yang bagus itu ya, pengembangan kolaborasi yang bagus, maka kita perlu memang membutuhkan waktu gitu ya, waktu yang agak banyak gitu ya, terkait dengan kita mau menulis proposal gitu. Nah, itu harus ada waktu, tidak seperti mohon maaf, saya termasuk orang yang agak karena waktunya tidak banyak begitu, biasanya di deadline terakhir gitu ya, misalnya dalam waktu 1, 2, 3 hari itu baru menyusun begitu ya. Tapi tadi ya jangan lupa bahwa sebelumnya kami sudah memiliki mitra ya, memiliki mitra atau teman untuk berkolaborasi, sehingga tinggal dituangkan saja begitu di dalam proposalnya begitu ya. Kemudian agar kerjasama itu tetap bagus begitu ya, maka kita jangan sampai kemudian terjadi misunderstanding gitu ya, terjadi kesalahpahaman antara kita dengan kolaborator gitu, dengan mitra begitu ya. Maka harus ada MOU di awal gitu ya, misalkan peranmu itu apa sih, peran saya apa gitu ya. Kemudian kalau misalkan nanti terkait dengan royalti atau haki gitu, nah apakah ini ditulis secara bersama-sama ataukah saya saja ataukah beliau saja begitu. Nah itu harus jelas di awal. Karena apa demikian? Karena
kita tidak mau gitu ya selama kita berkolaborasi ini ya terjadi hal-hal yang tidak mengenakan atau mengganjal di kedua belah pihak gitu ya. Kan inginnya namanya kolaborasi itu pengennya ya tetap terus berlanjut ya, tidak hanya karena proyek, tidak hanya karena kita menulis proposal begitu ya. Kalau saya sih berpikirnya begitu ya. Jadi untuk tetap jangka panjang tetap menjaga silaturahim yang baik begitu ya. Karena orang yang baik itu biasanya rezekinya tetap mengalir gitu. Kata orang sih seperti itu gitu ya. Dan jalannya tetap akan dimudahkan begitu. Kemudian terkait dengan authorship juga ya, kalau misalnya kita mau menulis jurnal gitu ya atau paper gitu. Nah, namanya itu yang pertama itu siapa, kemudian korespondennya itu siapa gitu ya. Nah, itu harus kita komunikasikan dengan jelas di awal ya, jangan sampai kemudian tadi ya tahu-tahu ya kalau zaman dulu nih kalau belum ada sistem kayak sister, kemudian yang sekarang namanya Bima ya, kalau kita mau mengajukan ke Kemendikbud gitu ya, Kemendikbudristek itu sekarang namanya Bima. Nah itu kalau zaman dulu nama kita itu dicantumkan di proposal aja kita nggak tahu gitu ya, sampai kemudian sudah didanai, sampai kemudian sudah ada laporan akhir gitu ya, papernya kita tidak dituliskan di situ gitu, tidak dikasih dananya juga ya, tidak tahu sama sekali kalau zaman dulu gitu ya, dan itu saya pernah mengalami gitu. Tapi kalau sekarang gitu ya, itu harus ada permisinya dulu ya, ada kulo nuwunnya dulu kalau kata orang Jawa gitu ya. Jadi harus ada persetujuan, minta diklik dulu begitu, harus ada sistem yang kemudian mensyaratkan untuk itu. Kalau misalkan saya misalkan ngajak Mas Yusuf gitu ya, kemudian saya tidak ngomong ya, kan Mas Yusuf nggak tahu kalau misalkan saya ajak gitu ya, maka di sistemnya itu dia tidak bisa lanjut karena Mas Yusuf belum mengklik gitu ya, belum menyetujui begitu. Kalau sekarang modelnya sudah begitu ya, jadi kita tahu sama tahu begitu. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan tadi ya komunikasi harus dijalankan dengan baik gitu ya. Kemudian ya kalau misalkan ada perbedaan ya harus diselesaikan ya, jangan sampai nunggak jangan sampai berlarut-larut lah ya, jangan sampai berlarut-larut. Misalkan terkait juga dengan fee misalkan, mohon maaf ini biasanya ini sangat sensitif begitu ya, karena saya pernah mengalami sendiri ya, ada junior saya yang kemudian karena namanya dia itu mungkin sudah penuh gitu ya, kemudian dia punya ide, kemudian nama saya masih kurang satu gitu ya, kalau nggak salah sudah penuh juga gitu ya, tapi kemudian mungkin dia butuh uang gitu pada saat itu ya. Ini pengalaman yang tidak mengenakan, jadi mohon untuk menjadi pelajaran begitu ya. Minta tolong ke saya dicarikan sebagai ketua gitu ya, kemudian karena saya alhamdulillah temannya ya lumayan banyak gitu ya, saya carikan teman di Fakultas Kedokteran yang memang sesuai dengan pengabdian waktu itu ya, judul pengabdian itu gitu. Nah kemudian setelah itu ya ada mungkin komunikasi yang tidak pas gitu ya, karena saya sudah tidak tahu ya, karena saya tidak jadi anggota, tidak jadi ketuanya, hanya memperantarai saja begitu. Nah, karena ada masalah tadi ya, fee ya, masalah fee ini yang kemudian sangat sensitif gitu, yang akhirnya kemudian menyebabkan tidak klop gitu ya, akhirnya ada masalah ya, dan kemudian sampai kemudian mau dilaporkan ke LP2M lah dan seterusnya gitu ya, dan kemudian saya yang menengahi ya, karena dua-duanya kan teman saya gitu ya, saya menengahi ya, meskipun masih ada kejanggalan-kejanggalan dari kedua belah pihak gitu. Nah ini masalah komunikasi ini sangat penting. Jadi mungkin untuk yang belum pernah mengalami, semoga tidak mengalami gitu ya, dan ini menjadikan pelajaran begitu. Nah terkait juga dengan authorship tadi ya, ini juga ada cerita gitu ya dari senior saya gitu ya. Penelitiannya itu bareng-bareng gitu ya. Tapi kemudian split
dari penelitian itu gitu ya, katakanlah penelitiannya kan di split dikasihkan mahasiswanya A, B, C, D. Nah, ketika yang membimbing itu si A gitu ya, nah si B dan si C ini kan tidak tahu karena anggota itu kadang-kala kan tidak 100% tahu begitu ya. Nah, ternyata ketika membimbing mahasiswa yang satu ini gitu ya, dengan dana penelitian dari kelompok C dan D tadi gitu ya, ternyata namanya itu malah justru yang muncul di artikel itu hanya tunggal gitu, hanya satu nama saja yaitu si A ini gitu ya. Nah, akhirnya si B dan si C ini tahu kalau loh itu kan harusnya bagian dari riset kami gitu ya. Jadi kalau di UNED itu ada namanya kelompok riset gitu ya, atau disingkatnya KERIS gitu. Nah, KERIS itu ada tingkatannya, tingkat prodi, tingkat fakultas, dan tingkat universitas begitu ya. Nah, ini ketika di tingkat prodi saja gitu ya, dari anggota ada yang meskipun satu KERIS gitu ya, ternyata juga tidak menjamin klop gitu. Ya, karena tadi ada kepentingan-kepentingan tadi itu dan tadi ya masalah komunikasi yang sangat rawan ya, dan kadangkala juga menjadi anggota KERIS itu juga tidak sepenuhnya gitu ya. Yang penting nama saya di situ ada sehingga ketika mau mendaftarkan proposal gitu ya, oh saya kan sudah punya KERIS gitu. Nah, ada yang seperti itu juga begitu ya. Jadi nanti kaitannya dengan ini ya, finding kolaborator gitu ya. Ketika kita mau mencari teman untuk berkolaborasi gitu ya, maka kita harus melihat ya ada dua tipe ya. Orang yang sudah kita kenal gitu ya, kemudian ada yang baru kita kenal gitu ya. Kalau yang sudah kita kenal itu enak gitu. Contohnya misalkan tadi ya teman kita gitu ya, atau misalkan mantan teman di lab waktu dulu gitu ya, kita kan tahu kalau bahasa Jawanya itu ijen-ijennya gitu ya, satu-satunya itu tahu gitu karakternya seperti apa gitu. Nah, itu kalau keuntungannya seperti itu ya, kita mengetahui cara kerja mereka itu seperti apa, kemudian topik dia itu cocok enggak dengan riset kita misalkan seperti itu. Kalau tidak enaknya gitu ya, kadang-kadang kalau kita sudah kenal gitu ya, ada unsur apalagi orang Jawa, mohon maaf dari orang Jawa, lebih banyaknya itu sisi tidak enaknya gitu ya. Contohnya misalkan pas di Kedai Reka gitu. Pas di Kedai Reka itu karena saya ketuanya kemudian mengajak para senior gitu ya. Akhirnya kan ketika diterima gitu ya, dan seniornya sih awalnya sih nggak terlalu dekat ya, tapi tahu gitu. Tapi karena saya butuh ya bidang beliau, akhirnya saya ajak, beliau mau, oke gitu. Nah, tapi ya nggak enaknya itu kalau senior itu kalau misalnya kita minta tolong gitu ya, misalnya sudah diterima, kemudian luarannya adalah paper gitu, mau minta tolong Pak, minta tolong. Nah, itu terutama saya ya nggak enakan gitu orangnya, itu sungkanan gitu. Itu juga itu kalau kita sudah kenal. Nah, untuk yang baru gitu ya, new collaborator gitu, enaknya sih kita kalau saya biasanya kalau dengan orang yang baru tuh malah justru enak gitu. Kalau ngomongnya itu lebih enak gitu ya. Contohnya misalkan dengan tadi saya sampaikan ke Mas Alvan itu Bu Heni ya. Bu Heni itu saya kenalnya itu dari teman S1 saya ya. Jadi ketika kami mau mengadakan FGD, saya agak lupa kaitannya dengan apa ya, dengan Bu Heni itu kalau nggak salah tentang pangan lokal kalau nggak salah. Nah, karena beliau bidangnya ada pangan lokalnya, kemudian saya tanya ke teman tadi ya yang S1 tadi itu, kemudian ternyata beliau adalah promotor dari teman saya S3 ini gitu ya saat ini. Akhirnya dikenalkan, kemudian kami berkolaborasi gitu ya. Ya alhamdulillah sih enak gitu. Beliaunya ya orangnya enak juga alhamdulillahnya gitu ya, jadinya beliau malah kemudian menawarkan ya, tahun lalu itu beliau menawarkan, Bu Dini saya ada sampel penelitian gitu ya terkait dengan selulus, mungkin mahasiswa Bu Dini ada yang mau penelitian dengan kami membiayai terkait dengan menyediakan alat dan bahan gitu ya. Tapi terkait dengan transportasi ketika ke Serpong, kemudian tempat tinggal, mohon maaf kami tidak uang penelitian kami tidak cukup untuk itu begitu ya. Akhirnya
alhamdulillah gayung bersambut ya, di tahun kedua ini di PKKN itu yang kami dapat 1,5 M itu ada program yang kemudian sejalan dengan ide dari Bu Heni tadi gitu. Jadi alhamdulillah saya menghubungi beliau kembali gitu ya. Di proyek independen ini kami melibatkan beberapa mahasiswa yang kemudian nanti akan kami terjunkan ke sana untuk penelitian begitu ya, dan kami sangat mencari banyak sekali mitra ya, khususnya terkait dengan penelitian, kemudian magang, juga ada kaitannya dengan kewirausahaan. Monggo Bapak Ibu partisipan di sini yang mungkin bidangnya sama dengan kami bisa menghubungi gitu ya. Mumpung hari Senin itu terakhir proposal kami akan upload, begitu bisa menghubungi kami di nomor ini nanti. Mas Yusuf, kalau misalkan waktunya habis saya di worong-worong deh. Iya, 5 menit lagi, Bu. Oke, baik, 5 menit. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mengikut kayak misalkan mau daftar gitu ya, mau daftar proposal kerjasama. Jadi kalau di Dikti atau di internal juga ya, kalau di internal kami alhamdulillah kemarin sudah pengumuman ya, pengumuman lolos yang diterima proposal itu siapa gitu ya. Nah, di internal kami itu ada kerjasama ya, penelitian kerjasama baik dengan dalam negeri maupun luar negeri begitu. Nah, kalau misalkan dengan luar negeri maka kita harus tadi ya melihat ini dulu sih guideline-nya dulu. Kalau luar negeri itu kira-kira harus mensyaratkan enggak QS 100 gitu. Universitas yang 100 yang disyaratkan QS itu ada enggak gitu. Kalau misalkan enggak berarti misalkan kayak saya ya KNU itu belum QS 100. Nah, berarti masih bisa gitu ya. Maka saya akan menghubungi profesor saya tertarik atau enggak begitu ya dengan penelitian ini. Kemudian juga akan saya sampaikan bahwa yang didanai itu begini, kemudian yang akan saya kerjakan atau kami kerjakan di Korea itu ini gitu ya. Nah, itu harus betul-betul kita lihat gitu ya di panduan tersebut begitu. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan how researcher use social media gitu ya. Mungkin ini nanti hanya sekilas saja karena kedua pembicara akan membahas itu gitu ya. Nah, kita akan mengenal bahwa kita sebagai peneliti itu gitu ya, itu kalau menggunakan sosial media itu ya pintar-pintar gitu ya. Misalkan kalau dulu kan Facebook gitu. Nah, Facebook itu kan sosial media secara umum ya. Kita mau selfie dan sebagainya, show up diri itu di situ. Atau Instagram, kalau zamannya sekarang Instagram ya. Kalau zaman saya itu masih Facebook begitu ya. Atau sebelumnya itu apa ya? Saya lupa. Nah, kalau untuk researcher gitu ya, untuk peneliti gitu atau dosen itu ada beberapa sosial media yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi. Salah satunya adalah nanti yang akan dibahas oleh kalau nggak salah Mas Alvan ya, LinkedIn gitu. Saya sudah punya tapi lupa akunnya gitu ya karena saking lamanya, kemudian tidak aktif juga di situ gitu. Tapi setiap saat itu dikirimi ya kabar terkait dengan LinkedIn ini. Kemudian ada juga yang disebut sebagai ORCID ya. Nah, ORCID ini kalau bagi peneliti itu dia seperti NIK-nya atau NIDN-nya gitu ya, atau ya NIK atau NIDN gitu. ID kita lah ya, ID kita sebagai peneliti. Nah, di situ kita akan tahu Scopus ID kita berapa dan seterusnya begitu ya. Kemudian ada juga ini ya gambaran ORCID-nya. Saya yakin di sini peneliti yang sudah advance semua gitu ya. Saya kan masih unyu-unyu gitu. Kemudian yang berikutnya ada Pablon ya. Kalau Pablon ini saya juga baru membuat ya ketika di Korea itu diminta untuk mereview artikel gitu. Jadi dihubungi kemudian membuat ini gitu ya. Kemudian yang berbeda kalau tidak salah ya, mohon maaf nanti saya diluruskan. Kalau di Pablon ini ketika kita mereview jurnal yang terindeks di WOS maupun yang lain mungkin yang kalau nggak salah ya, itu akan terrecord di sini. Tidak hanya artikel kita, tapi hasil review kita pernah mereview menjadi reviewer apa saja itu masuk di sini. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ada ResearchGate gitu ya. Nah, saya juga sempat melihat akun ResearchGate dari teman-teman itu sangat luar biasa ya. Saya jadi malu kalau
jadi pembicara ini karena ilmunya masih sangat sedikit sekali begitu. Nah ini masih kecil ya H-indeksnya saya, citasinya juga sangat kecil gitu ya. Nah terkait dengan H-indeks, kemudian citasi, kita bisa melihat tidak hanya di ResearchGate, bisa di Google Scholar kita, atau yang lainnya juga. Nah mungkin itu Mas Yusuf atas kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih Nuwun. ini yang sudah dijelaskan, dipaparkan pengalaman-pengalaman beliau mulai dari tadi membangun jejaring ya, kalau di Jember ada mitra tadi untuk pengabdian masyarakat, kemudian cerita tentang bagaimana apa tadi Kedaireka tadi yang membangun produk, kemudian kolaborasi juga dengan dari bidang ekonomi, dapat ilmu-ilmu baru juga tentang bisnis, sampai apa namanya pada akhirnya memanfaatkan sosial media ya, LinkedIn, Orchid, Babylon, dan ResearchGate. Nah, terima kasih atas ilmunya. Nanti teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung ditulis di media chat atau nanti raise hand di akhir sesi ya. Selanjutnya langsung kita menuju ke pembicara kedua yang tadi juga sempat disebut oleh Bu Nurut ya, tentang LinkedIn ya, tentang sosial media khusus peneliti yang kondang juga ini ya, LinkedIn. Pak Alvan, kita persilahkan untuk memberikan materinya. Silakan Pak Alvan. Terima kasih Mas Yusuf dan terima kasih untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Mungkin di hari ini saya akan mencoba bercerita, lebih ke bercerita, tapi saya akan mengawali dengan sedikit kutipan dari apa yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono, yaitu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu yang menjadi cikal bakal saya melakukan apa yang akan nanti saya ceritakan pada pertemuan hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Alvan Dhani Arbianto. Saya di Indonesia bekerja sebagai prekayasa. Ya mirip dengan peneliti, tapi keluarannya agak berbeda gitu. Prekayasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelumnya, waktu saya di Indonesia, sebelumnya saya di BPPT, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi. Tapi setelah 2021, saya semuanya dikumpulkanlah itu di BRIN, itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan sekarang saya sedang belajar untuk program doktoral di Site Natural Product Research Center di KRIP School, yaitu di Korean Research Institute Bioscience dan Bioteknologi di University of Science and Technology atau UST. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen ngomongin tentang memanfaatkan LinkedIn sebagai sarana scientific networking. Tapi sebelumnya saya kenapa sih sebenarnya harus LinkedIn sebagai sarana scientific networking? Tadi udah di mention sebelumnya ada ResearchGate dan sebagainya gitu, dan kenapa enggak sosial media yang lain seperti Twitter atau Instagram? Kenapa sih harus LinkedIn gitu? Padahal banyak banget sosial media yang ada saat ini, dan itu menjadi pilihan tergantung dari kita mau milih yang mana. Dan kenapa saya akhirnya memilih LinkedIn ini untuk memulai apa yang sudah saya coba dan apa yang sudah saya jalani hingga saat ini gitu. Nah, kembali lagi tadi saya mention bahwa sebelumnya itu saya di BPT dan ada perubahan besar di tahun 2021 yang akhirnya jadilah BRIN. Sebelumnya saya bekerja di industri selama 2 tahun, dan di industri ini saya di industri farmasi selama 2 tahun. Setelah saya bekerja di situ, saya bergabung di BPT. Saya kurang lebih 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Habis itu baru sekolah. Nah, saya mulai sekolah itu tahun 2020. Nah, setelah 1 tahun, itu berubahlah menjadi BRIN. Ada beberapa kekhawatiran saya ketika berangkat ke luar negeri, karena di awal memang saya sudah memastikan bahwa
saya pokoknya harus belajar ke luar negeri. Banyak alasan kenapa harus saya ke luar negeri, ya terutama tadi banyak pengalaman, terus kenalan, dan lain sebagainya gitu. Dan beberapa kekhawatiran yang ketika saya melakukan keputusan untuk saya harus ke luar negeri nih, tapi kekhawatiran yang paling besar ketika tahun 2020 sebenarnya, ketika saya belajar di luar negeri dan saya pulang, apakah nanti ilmunya bisa langsung diterapkan? Itu kekhawatiran terbesar pada waktu itu. Kenapa? Karena saya melihat fakta ketika saya bekerja di BPT, banyak sekali teman-teman yang pulang dari luar negeri, dan ketika pulang, mereka bingung harus ngapain. Kenapa? Karena gap teknologi yang ada di Indonesia itu jauh dengan gap teknologi yang ada di luar negeri. Dan ketika pulang ke Indonesia, mereka akan berkarya, tapi bingung fasilitasnya seperti apa. Akhirnya, ya udah, program pemerintah seperti ini saya ikut aja dulu gitu. Akibatnya adalah sebenarnya sumber daya manusia yang begitu luar biasa akhirnya mampet, macet karena keadaan gitu. Dan saya nggak mau seperti itu. Itu ketakutan pertama. Nah, ketika berubah menjadi BRIN tahun 2021, lebih takut lagi. Kenapa? Karena ketika tahun 2021 berubahlah menjadi BRIN, semuanya peraturan jadi berubah. Semua tanggung jawab menjadi berubah. Contoh kecilnya adalah saya punya ketakutan ketika pulang, saya akan bekerja seperti apa? Saya akan ikut siapa? Karena itu menjadi pertanyaan sangat besar gitu. Karena ketika saya melihat peraturan yang sekarang, itu seorang individu peneliti atau perkasa itu diharuskan untuk bisa membuat kolaborasi. Sedangkan saya harus berkaca nih. Saya sehebat apa meng-create suatu publikasi. Saya ketika membuat publikasi itu, impact faktornya sebesar apa? Karena seorang peneliti dan seorang perkasa itu keluarannya berbeda. Tanggung jawabnya berbeda. Pada waktu itu, karena saya sekarang juga masih di Prekayasa. Jadi goalnya itu gimana caranya suatu teknologi itu bisa diterapkan di industri. Jadi ketika kita mengolah suatu teknologi dan bisa transfer di industri, itulah suatu kesuksesan seorang Prekayasa bahwa kita bisa apply nih ke industri. Nah, ketika berubah jadi BRIN, semuanya jadi berbeda gitu kondisinya. Tingkat untuk target tahunnya berbeda, terus publikasinya berbeda. Terus saya harus apa nih? Saya harus melakukan sesuatu nih yang berbeda. Agar apa? Agar saya ketika pulang, setidaknya saya bisa survive. Saya bisa mau melakukan sesuatu apa yang bisa saya bayangkan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau dilihat dari pengalaman, karena tadi saya pengalamannya di industri selama 2 tahun, terus di Prekayasa kurang lebih 5-6 tahun, tapi kan kalau Prekayasa berjenjang gitu. Jadi tidak riset, ada kelompok riset gitu, enggak. Jadi berjenjang seperti apa ya, ada direktur, itu tuh berjenjang sekali gitu. Jadi ya sangat berbeda dengan pola kerja seorang peneliti gitu. Jadi memang agak berbeda. Jadi secara pengalaman mungkin akan nggak bisa bersaing nih secara pengalaman gitu. Terus koneksi, karena kita bekerjanya di laboratori, secara koneksi yang lebih besar ya tingkat direktur dan sebagainya. Wah, susah nih saya nih gitu. Kalau pulang, saya mau bekerja dengan siapa? Gimana cara saya untuk survive ketika saya pulang gitu. Nah, saya berkaca lagi, apa yang bisa saya kerjakan dan apa yang bisa saya optimalkan dari diri saya. Nah, ternyata saya suka ngobrol. Saya suka sharing. Wah, saya harus cari tahu gimana caranya
saya bisa melakukan apa yang bisa saya senangi, tapi bisa dinotis sama orang lain. Minimal seperti itu. Kenapa? Karena itu jadi penting. Karena ketika saya melihat semua orang punya, si A punya impact factor yang bagus, si B punya riset yang bagus, nggak bisa bersaing gitu. Tapi gimana caranya biar kelihatan? Gimana caranya? Nah, akhirnya saya mencobalah LinkedIn ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia itu orangnya itu komunal, sangat komunal. Contoh simpel, apa itu komunal? Jadi saya kebetulan dari Tegal, dan di Tegal ternyata ada komunitas vape ya, rokok elektrik. Rokok elektrik itu ada komunitasnya. Sebatas rokok elektrik. Mungkin di Korea banyak orang pakai rokok elektrik, mungkin saya nggak yakin mereka punya komunitas gitu. Tapi di Indonesia ada komunitasnya, dan seperti itulah LinkedIn itu ada. Dan saya ketika mencoba mengenali LinkedIn itu apa, terus ternyata LinkedIn itu tidak hanya jenis sosial media yang seperti yang lain gitu. Dan sekarang dibubui sebagai ada konten kreatornya. Dan ternyata LinkedIn ini ada komunitasnya. Dan akhirnya saya mau nggak mau, saya harus belajar nih. Saya nyemplunglah ke komunitas itu, saya belajar gimana sih caranya mengoptimalkan. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah kamu harus mengganti mode yang biasa menjadi mode konten kreator. Kenapa? Itu akan menjangkau jaringan yang lebih luas lagi. Ternyata seperti itu. Saya coba. Dan apa yang terjadi ketika saya mulai mencoba, ya memang cuman ketika kita publish, jangan heran kalau teman-teman lihat konten di LinkedIn itu yang kasih like atau yang kasih komen itu sedikit. Jadi ternyata sistemnya LinkedIn itu ketika kita publish itu hanya sekitar 10% dari koneksi kita yang akan menerima. Jadi ketika kita publish itu hanya 10% dari total koneksi kita. Nah, dari apa yang kita dapat dari informasi dari komunitas itu, saya coba terapkan tuh. Saya coba membenahi profil saya kasih, kita bisa masukin experience kita di situ gitu. Kita bisa masukin apa yang sudah kita publikasikan seperti publikasi atau paten. Di situ kita bisa lebih spesifik lagi terkait skill. Di situ kita bisa create skill apa aja yang kita punya gitu. Terus ketika kita punya license atau sertifikasi, kita bisa bubui di situ juga. Jadi ini memang general buat kita bisa masuk untuk kolaborasi di industri sebagai profesional atau sebagai researcher gitu. Nah, itu peluangnya sangat besar sekali karena mayoritas pengguna LinkedIn terbesar sebenarnya adalah teman-teman dari HR. Jadi beberapa di komunitas itu banyak banget orang-orang yang dari HR, dan ternyata di sistemnya HR kalau mereka biasanya premium. Nah, sistem premium itu ternyata ketika mereka mau searching orang, itu rekomendasinya terhadap orang-orang yang memang punya potensi match sama mereka gitu. Jadi sangat penting ketika kita bermain LinkedIn ini, kita harus membenahi dulu nih profil kita seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa apa yang kita create di LinkedIn itu seperti kita mau post foto atau video atau event atau yang lain atau polling gitu ya. Nah, itu hanya 10% dari total koneksi. Nah, bedanya ketika kita melakukan like di LinkedIn, kita melakukan publish juga terhadap apa yang kita like. Bedanya seperti itu. Jadi eksponensialnya jauh lebih besar. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari jumlah like-nya sama
jumlah orang yang lihat itu sebenarnya berbeda gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya ketika kita sebagai seorang researcher adalah kita bisa meng-create, misalkan saya sedang menggeluti tentang kromatografi analisis. Kenapa saya suka? Karena dari dulu memang saya suka untuk sharing terkait pengalaman-pengalaman yang saya temui di lab gitu, dan saya coba tuliskan pengalaman itu lewat newsletter ini. Nah, bedanya apa nih newsletter sama posting biasa di LinkedIn? Nah, kalau newsletter ini 100% dari total subscriber kita atau yang ikut dengan konten kita itu dapat notifikasi sampai ke email. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kolaborasi riset kita masuk ke industri, mereka tahu apa yang kita kerjakan. Kalau kita bikinnya jauh lebih spesifik, niche-nya lebih spesifik lagi, di luar sana akan jauh lebih tahu apa yang kita kerjakan gitu secara spesifik. Makanya itu jauh lebih penting ketika kita hanya post, sekedar post aja gitu. Ketika kita mulai masuk ke newsletter itu jauh lebih berbobot lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang membedakan antara sosial media yang lain gitu ya? Hal yang perlu diperhatikan adalah tadi profilnya, dan kita biasa sebut dengan personal branding. Kita membranding diri sebagai apa sih gitu. Nah, kalau yang saya kasih tanda merah ini akan muncul di mana seseorang akan cari di LinkedIn ketika orang-orang mencari researcher gitu. Nah, kata-kata inilah yang akan menjadi guideline bahwa researcher ini tuh Afandani nih gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi researcher yang model apa nih? Apa dia concern-nya hanya di QA kah atau di QC kah atau di mana nih? Oh, ternyata di R&D. Di mana lagi nih? Nah, terbaik. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang menjadi kata kunci untuk orang-orang mencari tahu ketika kita membuih kata-kata gitu. Makanya ketika kita mulai melakukan membenahi profil LinkedIn kita, pertama kali yang harus dibenahi adalah kata kuncinya gitu. Apa yang kita obrolkan. Nah, itu akan berkaitan dengan suggest teman-teman yang ada di lingkup tersebut. Ketika kita menuliskan tadi R&D, nanti suggest teman-teman yang akan menerima apa yang kita create adalah orang-orang R&D. Nggak jauh dari itu. Jadi ketika saya nulisnya natural product. Nah, lingkungan saya natural product. Natural product, pharmaceutical, R&D, QC, QA, di ranah itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu akan mengena ke audiensnya. Nah, itu yang menjadi dasar saya buat untuk melakukan kolaborasi yang jauh lebih besar lagi. Kemungkinan saya bisa survive ketika saya menggeluti hal ini gitu. Nah, biasanya di teman-teman LinkedIn itu kita mengenal dengan social selling index. Untuk apa sih informasi ini? Sebenarnya informasi ini untuk tahu bahwa posisi kita itu ada di mana. Seberapa besar orang lain, dalam artian orang lain di lingkup keahlian gitu. Kita di mana nih posisinya? Nah, kita bisa tahu tuh. Teman-teman kalau mau cek posisinya ada di mana di LinkedIn, ketik aja social selling index. Tapi posisikan teman-teman udah login dulu. Jadi otomatis ketika teman-teman cek, nah grafik ini akan muncul. Jadi tahu nih teman-teman sebenarnya network-nya sejauh mana di LinkedIn ini. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa relationship-nya seperti apa, engagement-nya seperti apa, itu nanti akan ketahuan sendiri gitu. Seberapa posisi kita di lingkungan, misalkan tadi saya lingkungan R&D itu seluas apa sih saya impact-nya gitu. Kira-kira seperti itu.
Nah, terus apa nih yang bisa saya dapat dari LinkedIn ini? Yaitu specific networking. Nah, buat gambaran teman-teman aja, beberapa kali saya dapat tawaran yang menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Karena di pengalaman saya, gara-gara sosial media ini ternyata ada beberapa industri Singapura, industri dari Amerika, itu mereka kontak saya untuk melakukan apa ya, bisnis to bisnis untuk mereka punya klien nih, ada masalah, kamu bisa nggak menyelesaikannya? Profesional gitu. Kalau saya nggak melakukan ini, mungkin orang-orang nggak tahu bahwa saya punya pengalaman yang sekiranya bisa dimanfaatkan orang lain gitu. Dan itu yang menjadikan saya, wah kayaknya kita bisa bikin sesuatu nih dari sini gitu. Dan ketika kita turunkan lagi apa yang kita coba buat gitu ya, ini dua yang coba kita build di selama 1 tahun ini ya, yaitu satu Paksaning, kita udah jalan. Alhamdulillah di bulan ini kita sudah menyelesaikan project gitu ya. Untuk laboratory service kita ada kerjasama di lab di Korea, dan ini saya dapat support dari universitas, yang mana universitas saya UST ini dia ngasih kepercayaan ke saya untuk membuat ide startup-nya gitu. Dan alhamdulillah ada satu CEO yang memang mendukung kami untuk melakukan kolaborasi seperti ini gitu. Jadi impact-nya apa bagi Indonesia? Impact-nya saya berharap bahwa di Indonesia itu, karena saya berhubungannya dengan basic lab ya, penggunaan laboratori. Kalau sebagai informasi teman-teman juga, mungkin banyak teman-teman juga yang merasakan bahwa ketika kita menganalisis lab di Indonesia itu, kita booking alat di bulan 1, bisa jadi kita ngerjainnya di bulan 2 gitu. Bisa jadi kita hanya antri lama, kalaupun iya lama, hasilnya ketika sampai, loh kok hasilnya cuma kayak gini gitu. Nah, itu sebenarnya ketakutan itu yang saya coba untuk sebelum saya pulang, saya mau selesaiin dulu ketakutan ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata ada jalan nih, kita bisa mempercepat dengan apa yang sedang kita coba bikin gitu. Yang biasanya 1 bulan kita bisa ngejar, bisa nggak ya kita bisa targeting selesai analisis itu 2 minggu deh gitu, dengan bantuan ada relasi di sini gitu. Oh ternyata bisa gitu. Dan kita juga bisa mencoba bikin koneksi untuk menggabungkan antara dunia industri, pengalaman industri di mahasiswa, atau di dunia riset di government gitu ya. Kita coba bikin kita kasih nama Bantu ID, dan di situ ya alhamdulillah setidaknya itu ada informasi-informasi yang bermanfaat, tidak hanya untuk saya tapi banyak juga bagi teman-teman yang lain. Dan masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari LinkedIn ini, tidak hanya sekedar kita hanya publish tadi jurnal atau paper, tapi lebih dari itu yang bisa kita dapatkan ketika kita tahu bagaimana caranya memanfaatkan LinkedIn ini untuk specific networking. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Nah, saya meyakini apa yang saya kerjakan ini agak sedikit beda as researcher. Karena semua orang akan nyari gimana caranya dapatin impact faktor yang tinggi, gimana caranya riset yang good gitu. Tapi saya kira kalau saya mengejar itu secara kemampuan, waduh saya harus stres duluan gitu. Mendingan apa yang bisa saya kerjakan dan apa yang saya bisa kerjakan tapi nggak sampai stres gitu, karena program doktoral ternyata bikin pusing gitu ya. Dan ya saya cobalah bikin yang sedikit lebih beda, karena lebih baik daripada sedikit lebih baik. Seperti itu kira-kira, Mas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Ya, menarik sekali ya Pak Alvan cerita-ceritanya, tapi ternyata banyak hal
yang baru ini ya buat kita, terutama ya, para pengguna LinkedIn yang ternyata bisa dipakai seperti itu. Terus terang saya sendiri juga baru tahu juga LinkedIn bisa dipakai seperti itu. Baik, nanti akan kita elaborasi lebih lanjut. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi nanti kita pending dulu di akhir sesi. Kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Ivan ya untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Ivan, ini 8.44 mungkin bisa 20 menit ke depan. Selamat. Oke, siap Pak Yusuf. Mungkin saya agak pendek nanti tanya jawabnya aja kalau memang ada yang nyambung topiknya. Terima Siap. kasih. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Yusuf. Selamat malam Pak Alvan, Bu Nurut, Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir malam ini. Ya, saya intinya hari ini cuma mau cerita pengalaman dan tentunya penasaran dengan pengalaman yang hadir juga di sini. Jadi nanti mohon ditambahkan, intinya kisah hidup tiap orang beda-beda tentang belajar kolaborasi, dan saya percaya saya juga tadi yang disampaikan Bu Nurut dan Pak Alvan sudah saya searching dan sudah saya simpan untuk dibaca lebih lanjut, menarik sekali. Nanti juga kalau ada pendapat dari yang hadir silakan. Kalau menurut saya, saya Ivan Kristianto Singgi, saat ini dosen di Universitas Surabaya, juga bersama dengan Pak Yusuf dan rekan-rekan Pak Alvan, juga aktif di Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea, APIK. Hari ini saya ingin sharing tentang strategi pengembangan dan perkenalan diri serta tips untuk kolaborasi penelitian. Kenapa saya bahas tentang pengembangan dan perkenalan diri? Karena saya banyak belajar dari peneliti-peneliti senior yang banyak pengalaman. Ya, nanti bisa dilihat saya tuangkan di beberapa slide di belakang, tapi yang saya lihat adalah kolaborasi itu dari hemat saya, hanya akan terjadi ketika kita punya sesuatu yang partner kita perlukan. Karena itu penting untuk kita mengembangkan diri, sehingga kita punya skill yang baik, dan kita bisa mempromosikan skillnya, sehingga bisa nanti ketemu yang partner yang cocok. Sebelumnya terima kasih dulu saya ingin ucapkan buat saya sampai ke titik ini bisa belajar banyak hal, belajar dari banyak sekali orang, dari Tuhan, orang tua saya, istri, anak, yang saya tinggal kerja ini kadang-kadang ada luar biasa pengorbanan dan dukungannya pembimbing saya dari S1 sampai postdoc. Jadi saya setelah S3 selesai, saya sempat kerja sebagai peneliti, itu jenjang sebelum jadi dosen atau profesor. Lalu ya teman-teman yang sudah belajar bersama-sama, terima kasih banyak, saya jadi bisa belajar banyak sekali hal. Semoga sehat selalu. Ini sedikit tentang informasi saya, nanti silakan bisa dilihat saja, ada CV, email, juga GitHub, saya suka coding dan saya suka share di situ, sedikitnya juga ada. Mungkin sepintas saja, nanti supaya nanti kalau ingin tanya jawab silahkan. Saya dulu kuliah S1 S2 di ITB, S3-nya di Busan National University, lalu setelah itu bekerja di Postek, KAIS, dan Korea University sebagai postdoc. Dan saya sangat kagum dengan suasana belajar riset, coding, dan seterusnya yang mereka punya. Itu yang membuat saya banyak belajar. Nanti saya coba share beberapa yang saya dapat. Lalu beberapa proyek saya sempat ikut juga. Saya senang sekali hari ini Bu Nurut dan Pak Alvan sangat aktif untuk kolaborasi, termasuk ke arah implementasi kerjasama dengan industri dan seterusnya. Nanti saya ingin share beberapa juga pengalaman dan kisah menarik yang saya dapat untuk kerjasama dengan industri. Ini topik riset saya, nanti bisa dibaca saja. Pada dasarnya saya dosen teknik industri ke arah optimasi dan juga ke machine learning. Outline yang dibahas, strategi pengenalan dirinya seperti apa, lalu saya ingin bahas tentang kisah belajar riset dan coding selama ini. Kenapa? Sekali lagi karena kalau kita belajar dengan baik, kita punya banyak skill, yang kita tawarkan untuk kolaborator kita semakin banyak kesempatan untuk kita bisa dibutuhkan, kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Lalu mengapa coding perlu di Korea Selatan? Saya sangat kagum ketika melihat di Korea itu, kebetulan di beberapa lab yang saya datangi, hampir tidak ada yang tidak bisa coding. Nah, itu kenapa? Nanti kita bisa lihat bersama-sama kebiasaan risetnya seperti apa dan beberapa tips.
Ya, ini nambahkan sedikit saja yang sudah disampaikan Pak Alvan dan Bu Nurut. Mungkin saya akan skip beberapa. Ini LinkedIn saya juga berusaha selalu update. Kemarin Ubaya itu kebetulan dari APIK juga, kita sempat kenal dengan Badan Riset Inovasi Nasional di bagian Pusat Riset Teknologi Transportasi, Pak Alvan. Jadi waktu itu kita penjajakan riset 3 tahun lalu kalau nggak salah, dan akhirnya kira-kira setahun lalu kita diskusi di Ubaya, lalu kunjungan juga ke Teknologi Kemas. Nah, seperti ini saya suka update juga di LinkedIn supaya bisa promosi sekalian kegiatan kita seperti apa. Ini research gate saya juga biasa kalau tadi ya pendekatannya yang tadi Pak Alvan sempat bahas tentang publikasi paper kalau saya. Jadi setiap paper conference, jurnal itu selalu saya upload di sini. Nah, ini yang menarik waktu saya upload di ResearchGate itu sebetulnya fiturnya macam-macam. Kalau LinkedIn tadi sudah dibahas, kalau di ResearchGate itu ada tempatnya untuk bertanya. Jadi orang nanya, oh gimana sih cara pakai metode ini. Nah, kadang-kadang kita bisa jawab. Waktu kita jawab itu kan bisa membuka kesempatan kolaborasi. Kadang-kadang, oh ternyata kamu bisa tolong kerjakan. Ada muncul-muncul pertanyaan seperti itu, tapi satu saat saya dapat 2 pesan ini yang salah satu contoh yang menarik. Yang pertama ini dari Algeria, teman saya. Tahu-tahu dia bilang topik riset kita itu mirip di bidang penentuan rute, scheduling, dan kalau mau kita kolaborasi yuk, gitu. Ternyata beliau juga sampai postdoc di Eropa dan seterusnya. Belum mulai kolaborasinya karena saya kemarin masih sibuk untuk postdoc. Ya, tapi sangat positif responnya dan kebetulan topik kita nyambung dan bisa kerjasama. Ini yang bisa terjadi ketika kita sering update info kita di sosial media terkait riset. Lalu ini salah satu yang saya tawarkan di teman alumni Korea juga, dosen di Indonesia. Saya bilang saya belajar machine learning, Pak. Lalu saya bilang ini beberapa topik yang saya usulkan, boleh nggak saya ngasih pelatihan di kampus Bapak tentang ini? Intinya saya sharing coding juga waktu itu. Jadi, nah beliaunya ternyata, oh ya boleh. Akhirnya beneran terjadi. Saya sharing di sana, ketemu mahasiswa, peneliti di sana. Jadi ternyata banyak kesempatan yang kita bisa gunakan, dan waktu kita sharing ya kita memberi manfaat buat orang lain, ya kita juga buka koneksi untuk kesempatan kerjasama yang lainnya. Ini Google Scholar saya skip saja. Ini Instagram saya. Di Instagram saya suka upload juga, ini kebetulan kemarin sharing dengan Apik juga, Pak Tomar, Pak Wahyu. Ya kita sharing tentang machine learning beberapa tahun lalu, saya suka upload juga. Ini untuk di Facebook juga saya upload, kemarin nulis buku, lalu di API kemarin sempat ikut klaster riset tentang ibu kota negara baru, smart city, dan seterusnya. Lalu saya suka ini publikasi info juga di YouTube. Ini kebetulan pelatihan di ITB yang sempat kita adakan kemarin tentang optimasi smart port, lalu ini tentang machine learning juga dengan badan di ITB juga. Nanti silakan bisa dilihat. Nah, yang terakhir juga kolaborasi waktu saya masuk ke Ubaya, ternyata diberi kesempatan untuk kalau setelah ada kegiatan silakan diupload gitu. Ini juga diupload di websitenya Teknik Industri Ubaya. Jadi saya harusnya studinya lengkap seperti Pak Alvan ya, mana yang lebih efektif dan seterusnya. Kalau saya lebih tipenya di-share saja semuanya, nanti mungkin nyambung-nyambungnya di mana gitu. Gitu ya. Ini yang saya pengen sharing beberapa pengalaman penulisan paper konferensi. Jadi kolaborasi banyak seperti yang tadi Bu Nurut bilang, salah satunya buat saya adalah penulisan paper konferensi dan jurnal. Dan kalau kita kolaborasi, sekali lagi tadi kan startnya dari kita belajar. Setelah kita belajar punya skill, lalu kita kolaborasi dengan orang, tadi juga sudah dibahas, akan ada masa penyesuaian. Oh, nanti ketemu orang yang cocok. Oh, nanti ketemu yang stylenya begini. Oh, ternyata saya cocok yang seperti ini, dan seterusnya. Akhirnya kita targetnya sampai ada masa di mana kita punya hubungan yang baik, yang jelas dengan beberapa tim yang cocok dengan kita, dan akhirnya bisa produktif, bermanfaat buat orang banyak. Saya ingin garis bawahi beberapa kejadian dan tips yang saya ingin bagikan. Yang pertama, tahun 2009 itu saya pertama kali nulis konferensi internasional. Nah, waktu itu saya cari profesor pembimbing S1,
dosen pembimbing S1, maaf, maksud saya, lalu saya cari waktu itu yang profesor, saya pikir, wah bisa belajar banyak. Nah, akhirnya waktu itu beliau ternyata kasih kesempatan untuk conference internasional di Indonesia memang, tapi S1 sempat dapat kesempatan untuk menulis 2 paper, dan saya senang sekali karena semakin cepat diekspos dengan pengalaman seperti ini membuat saya, oh ternyata ada dunia conference gitu. Jadi saya bisa belajar untuk langkah-langkah selanjutnya. 2013 itu masa saya S3, itu di Korea waktu itu, paper konferensi internasional pertama. Saya baru kenal namanya jurnal SCIE. Jadi kalau di Indonesia kan kita sering dengarnya Scopus, lalu yang tadi disebutkan Bu Nurut ada Web of Science, itu SCIE, indeks yang lain. Ya, dan biasanya yang di Korea biasanya yang diakui memang SCIE. Nah, itu pengalaman pertama saya kenal, dan persiapannya juga butuh waktu ya ternyata. Lalu konferensi internasional pertama yang waktu itu melibatkan kolaborasi antara orang-orang di teknik industrinya Korea, Jepang, dan Cina. Yang saya ingin cerita bahwa nanti di belakang saya akan bahas lagi, tapi intinya ketika kita masuk di satu area satu kelompok yang sangat aktif, punya network yang baik, itu kesempatan besar untuk kita bisa berkembang. Kita kalau join di kegiatan gabungan Korea, Jepang, dan Cina, kan kita jadi belajar ya, oh mereka seperti apa berkembangnya, dan seterusnya. Nah, pembimbing saya Prof. Kim ini, tapi kemarin kebetulan Prof. Kim ini bekerjasama dengan Prof. Hong. Prof. Hong waktu itu baru masuk ke departemen kami, dan kami manfaatkan waktu untuk kenalan satu sama lain, dan ternyata Prof. Hong ini walaupun bukan pembimbing saya, sampai akhirnya beliau yang memberitahu saya, oh kalau mau daftar dana penelitian pemerintah Korea seperti apa, dan seterusnya. Dan peluang kolaborasinya terbuka lebar. Poin saya adalah kita ketemu siapapun di riset, ketemu di kampus, di dosen-dosen, teman-teman itu semuanya ya dijaga hubungan yang baik yang tadi Bu Nurut bilang, dan belajar sebanyak mungkin karena semuanya akan bermanfaat pada akhirnya ya, kita juga berbagi sama mereka. Tipsnya adalah ya tadi saya sudah bahas yang pertama, yang kedua ambil setiap tawaran kesempatan belajar, ditawari untuk ayo ikut proyek, ayo nulis paper, ayo coba metode yang baru. Kadang-kadang kita susah, itu si A aja. Saya conference yang di sini itu biasanya tipenya banyak dosen pembimbing, ada yang dorong-dorong sekali sampai kita mau nggak mau ngerjakan, tapi ada tipe yang ya kalau kamu beres berangkat, kalau enggak gitu. Saya lebih ke arah yang kedua. Jadi saya merasa ketika berusaha ngambil banyak kesempatan, akhirnya banyak pembelajaran baru. Kalau kita sudah di tahap ini, berarti kan nanti langkah selanjutnya akan lebih belajar yang lain lagi. Jadi dimanfaatkan setiap kesempatan, apalagi kalau beliaunya mau mendukung untuk kita belajar. Tahun 2015 itu konferensi pertama kolaborasi antara yang editornya atau yang ngatur conference-nya itu dari berbagai negara top di bidang logistik maritim. Ya sekali lagi ini ngomong ke bahasan yang pertama tadi ya, komunitas riset itu sangat penting ya untuk buka kolaborasi kita, networking-nya juga. Lalu yang tahun 2016 itu ada satu proyek dikerjakan, jadi kampus kita kerjasama dengan lembaga riset yang lain, satu topik riset itu, satu kelompok itu punya beberapa topik riset. Jadi kita sering diskusi, walaupun saya kerjakan bagian A, tapi bagian B dan C itu terkait dan kita sering diskusi bareng. Manfaatnya apa? Kita jadi saling ngasih masukan, saling tahu, dan seterusnya ya. Jadi kesempatan belajarnya semakin banyak. Termasuk ini ini paper yang saya mulai coding banyak sekali. Ternyata teori fisika juga dipakai dan seterusnya, dan bersyukurnya kemarin dapat Best Paper Award. Tapi saya pengen garis bawahi bahwa ya ada proses belajar yang perlu diperjuangkan. Awalnya belajarnya susah ya, tapi lama-lama akan mencapai titik di mana seperti ini sudah biasa istilahnya, nanti akan bisa lebih mudah ke depannya. Tipsnya adalah selama studi, kerja keras, selesaikan penelitian sebelum deadline, itu akan menentukan nanti kita ke depannya akan seperti apa. Istilahnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Nanti ke depannya bisa mengerjakan banyak hal. Lalu yang terakhir, ambil kesempatan belajar topik riset banyak orang supaya kita bisa banyak belajar. Tadi sudah saya sampaikan juga. Ini saya coba percepat yang 2017
Ini paper pertama saya nulis atas dari ide saya sendiri. Baiknya pembimbing postdoc saya itu mau mengarahkan, kamu seperti ini, oh sebaiknya seperti ini, dan seterusnya. Saya ngasih ide, beliau setuju, carikan metode sama beliau, saya coba, dicek bersama codingnya, akhirnya keluar paper. Ide saya sendiri pertama di sini. Tahun 2018 saya mulai nulis paper sendiri tanpa kolaborator dari kampus. Saya pengen coba bisa nggak gitu. Atau saya mulai cari topik yang saya senang. Dan kemarin kolaborasinya dengan di PT PAL, ada teman di sana. Tahun 2020 ini kesempatan saya nulis paper, waktu itu tidak wajib, tapi saya pikir saya di KAIS waktu itu pengen saya ada publikasi dan sekalian bisa belajar. Akhirnya kerjasama dengan mahasiswa S2, kita diskusi rutin sampai akhirnya keluar paper ini. Tipsnya adalah ikuti target tim riset. Jadi biasanya kalau kita ketemu di satu komunitas, biasanya selalu ada programnya atau kita targetnya ini, itu diikuti sebisa mungkin dengan kecepatan yang mereka inginkan, dan itu ada jadi kesempatan buat kita untuk belajar. Kan ada teman belajarnya ya, didorong nggak sendiri gitu ya. Dan akhirnya kalau kita berhasil dapat kepercayaan dan bisa punya kesempatan lebih besar, selain itu kita perlu buat target sendiri. Semakin baik pengalaman yang baru dan seterusnya. Saya langsung ke tipsnya saja, nanti detailnya bisa dibaca. Tapi intinya pertama saya nulis paper machine learning, lalu ini kolaborasi dengan salah satu bagian dari Pelindo, tapi di terminal peti kemasnya, dosen ITB, lalu dulu partner Bu Vina, dulu partner di KAIS juga, sekarang sudah dosen di Indonesia. Lalu ini penulisan paper konferensi diajak dengan teman yang dosen di Indonesia juga. Kita perlu konsisten dalam hal publikasi. Saya berusaha setiap tahun menghasilkan sesuatu supaya mendorong saya berkembang juga. Lalu coba publikasi di konferensi yang jurnal yang kita belum pernah, yang semakin baik, menjajaki semua kemungkinan kolaborasi, dan cari topik yang menyenangkan supaya bisa ngerjakannya bahagia. Yang ini nanti silakan dibaca, tapi waktu saya nulis jurnal, tipsnya adalah kita coba manfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk pengembangan diri yang terkait dengan riset. Jadi kemarin saya sukanya itu kalau ada seminar tentang drone, tentang smart teknologi, saya pergi ke sana, itu kan refreshing ya. Nggak lihat jurnal, tapi bermanfaat juga. Yang terakhir, ya cari peluang belajar dari dosen, tadi itu sudah dibahas. Tapi intinya, waktu saya masuk ke setiap area yang tempat kerja, tempat belajar dimanapun, saya lihat yang jadi teladan di sana siapa. Terus coba dilihat, saya bisa belajar apa. Kemarin beberapa yang saya lihat misalnya, saya bisa nulis paper, saya sudah sebaik beliau atau belum. Beliau bisa seperti ini, bisa rutin, banyak, kualitasnya bagus, bermanfaat. Gimana caranya ngobrol dengan beliau? Lalu cara aplikasi dana riset juga nanya, jadi harapan saya waktu saya sudah keluar dari tempat itu, misalnya kuliah, saya akan sebaik beliau minimal. Cara aplikasi dana riset, cara kerjasama dengan industri, dan seterusnya. Lalu kalau datang conference, saya suka bawa kartu nama, bagi-bagi perkenalan gitu. Kadang-kadang dulu mikirnya, belum apa-apa, bagi-bagi kartu, apa yang mau diinikan. Tapi itu justru mendorong kita untuk mau mengembangkan diri, dan iya, namanya proses ya, belajar ya. Kadang-kadang buat kita, belum apa-apa dibanding orang lain, tapi kan lama-lama akan semakin baik. Jadi jangan malu berkenalan, tawarkan kesempatan kerjasama, responi juga tawaran kerjasama, termasuk saya paper yang ini, itu lucunya kita conference domestik di Korea, saya ketemu anak SNU, Seoul National University waktu itu, yang warna kuning ini, Bu Kara, Minan Kara, lalu ngobrol-ngobrol, kenalan, terus nulis paper ya? Ya, kadang-kadang kan kita pikir, siapa yang baru kenalan nulis paper. Ternyata 1 tahun setelah itu, kita nulis paper SCI juga, Scopus Q2, lumayan ya. Tapi kenalan bisa di mana saja dan jadi manfaat. Nah, ini yang poin pentingnya terakhir mungkin ini, yang lain-lain itu nanti tambahan saja. Jadi yang saya ingin bagikan adalah semakin banyak kita belajar, yang tadi itu ya, semakin banyak kesempatan untuk kita mengerti. Jadi ada banyak metode, ternyata ini lebih baik, dalam kondisi ini lebih baik, dan itu membuka kita kesempatan kerja dengan banyak orang, karena tiap orang kan kebutuhannya beda, juga lebih suka dengan metode dan cara berbeda. Contoh,
Yang bagian atas ini bahasa pemrograman, yang bagian bawah ini metode pencarian solusi terkait bidang saya optimasi teknik industri. Yang atas itu tahun 2008 sampai tahun 2003 bisa dilihat saya belajar sedikit-sedikit ya, MATLAB, Pascal, Lingo awalnya. Lingo ini untuk solver model matematis, cari solusi model matematis. Java ini simulasi, C++, Cplex, Python, AnyLogic, simulasi juga, lalu simulasi Sumo, dan seterusnya. Jadi pindah tempat kerja nanti berubah sistem, pindah tempat kerja nanti belajar lagi yang baru. Ada beberapa yang saya mulai, oh saya sendiri pengen belajar, terus nanti waktu kita masuk ketemu siapa, oh kamu bisa ini enggak? Kalau kita nggak banyak skill kan kadang-kadang, oh saya bisanya cuma yang ini, itu kan nggak apa-apa, cuma maksudnya kalau kita bisa lebih fleksibel, bisa ketemu kolaboratornya lebih mudah. Kalau masalah metode juga macam-macam dari 2008 sampai 2023, intinya bisa nyoba beberapa metode ini kenapa? Ada memang yang didorong sama dosen pembimbing di tempat kerja, ada yang memang saya belajar sendiri. Tapi poinnya adalah ketika kita ditawari, misalnya kita kerjakan kadang-kadang dalam tim, ditawari nyoba yang baru ini, sebisa mungkin selama tidak jauh sekali dari bidang minat kita dilakukan. Karena itu proses pembelajaran yang baik nantinya. Akhirnya kita punya pengalaman ini bisa dipakai di mana-mana. Mulai yang machine learning, CNN, dan seterusnya ini memang awalnya saya belajar sedikit dari tempat kerja, tapi akhirnya belajar sendirinya lebih banyak. Oh iya, saya ngomongnya terakhir, tapi berapa menit lagi Pak Yusuf? Boleh 5 menit lagi, Mas. 5 menit ya? Ya. Nah ini kadang-kadang dipikir ya sudah, kenapa harus coding, kan metode yang lain banyak. Emang kenapa sih orang-orang di Korea, emang semua orang di Korea bisa coding? Saya ingin bagi sedikit tentang konsep kerja di Korea selama ini. Jadi universitas itu melakukan penelitian, ternyata dipakai di perusahaan. Kenapa bisa dipakai di perusahaan? Karena memang perusahaan itu punya masalah, metodenya mungkin dia punya sendiri tapi mau cari bandingan. Atau mungkin kampus itu kan banyak riset, banyak metode, pengen coba, dilihat lebih baik apa enggak, atau mungkin masalahnya banyak tapi nggak ada yang ngerjakan dan seterusnya. Kenapa? Akhirnya yang dilakukan adalah perusahaan bayari universitas, ngasih dana penelitiannya bisa dipakai untuk uang hidup mahasiswa S2, S3 100%. Nggak bayar uang kuliah, nggak bayar biaya hidup. Dari uang ini ya. Memang ada beberapa kasus macam-macam. Tapi kasus yang saya lihat di beberapa tempat kerja saya terakhir begitu. Bisa ikut konferensi gratis juga di luar negeri. Nah, yang dilakukan timbal baliknya adalah mahasiswa harus punya skill pengalaman coding yang baik. Teman-teman beberapa yang cari beasiswa Korea, mereka tanya, syaratnya apa? Salah satu syarat yang tidak bisa dielakkan adalah punya pengalaman coding. Jadi kalau tidak punya pengalaman coding, bisa berangkat nggak? Kebanyakan kasusnya yang saya tahu, yang teman-teman yang cari ke saya bilang nggak bisa. Karena pada akhirnya kita harus mengerjakan masalahnya perusahaan, kalau nggak punya coding, apa yang bisa dilakukan gitu ya, untuk bantu perusahaan, sehingga perusahaan nggak bisa keluar uang ya. Itu kenapa coding diperlukan sekali di Korea Selatan, dan kerjasama ini jalan kencang sekali. Makanya hampir 100% di tempat kerja saya kemarin semua bisa coding. Prakteknya, ini beberapa proyek dengan perusahaan, semuanya based on coding juga, di KAIS juga. Cara belajar coding mandiri iya. Tapi selain itu kita punya kelompok untuk diskusi bersama-sama, sehingga bisa saling bantu satu sama lain. Tapi intinya coding tidak lagi tabu. Apakah semua bisa coding, semua bisa riset dengan baik? Ya semuanya belajar prinsipnya. Tapi ada semangat untuk saling belajar dan mengembangkan diri sampai level yang tadi ya, bisa dipakai di nyata. Lalu ada diskusi rutin tiap minggu kalau di Korea. Progresnya seperti apa, ada masalah apa, sehingga kalau ada masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Ya ini mungkin yang lain-lain tambahan, cuma ini yang pengalaman unik saja mungkin terakhir. Waktu kerjakan proyek dengan coding saya di KAIS, itu pernah dengan Hankook Tire, pendesain ban, dan salah satu pendesain simulasi untuk industri 4.0. Saya belajar metode baru memang, baru belajar Python waktu itu di sana, dan saya akhirnya sampai level tertentu, saya cerita sama dia, oh ini harusnya bisa digini-gini-ginikan, dan seterusnya. Oh ini akan bagus bermanfaat kalau digini-ginikan. Lalu setelah saya selesai proyek ini, saya coba di-hire sama perusahaan itu. Waktu itu posisinya saya masih postdoc di sana. Intinya saya pengen bilang bahwa kita punya banyak skill belajar, kerja keras, nanti akan ada membuka kesempatan yang lain. Jadi mereka coba hire saya ke sana, tapi waktu itu saya tetap di KAIS.
dan ditawari ke lembaga riset yang gajinya waktu itu naik lumayan tinggi juga. Yang lainnya silakan bisa dilihat. Ini yang kerjanya harus rajin jam 9 pagi sampai 6 sore, memang kerja keras tapi manfaatnya tadi sudah kelihatan ya. Yang terakhir saja bagian paling belakang. Ini adalah intinya beberapa kolaborasi yang sedang dilakukan dan dulu pernah didiskusikan juga. Intinya carilah komunitas yang tepat supaya bisa belajar. Kadang-kadang susah memang, tapi kalau kita standarnya tinggi, kita bisa belajar banyak, itu kan ada membawa banyak manfaat. Harapannya kita bisa berkontribusi untuk masyarakat, ambil setiap kesempatan untuk belajar, saling menginspirasi, terus ya, rendah hati banyak belajar, karena pada dasarnya kita bisa belajar dari banyak sekali orang. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Mohon maaf agak lama. Ya, terima kasih banyak Mas Ivan atas pengalaman yang luar biasa banyaknya di Korea Selatan dan juga di Indonesia. Tentunya menginspirasi kita semua ya. Benar sekali yang dikatakan Bu Nurudin tadi. Baik Mas Ivan maupun Pak Alvan ini kalau kita profilnya jadi geder sendiri lah kita. Baik, selanjutnya kita masih punya mungkin 15 menit saja untuk diskusi ya, karena waktunya kebetulan juga. Kalau di Korea ini sudah jam 11.30 ya. Baik, sebelumnya saya mengingatkan juga di kolom chat sudah diberikan beberapa informasi tentang materi webinar, kemudian rekaman nanti dan lain-lain sebagainya, dan terutama sekali presensi silahkan diisi presensinya di sesuai dengan link yang diberikan di kolom chat ya. Baik, untuk sesi diskusi saya sudah beberapa ada pertanyaan yang masuk, nanti saya coba pilih ya untuk Bapak Ibu bertiga. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan kalau ada yang di grup ini mau raise hand dan bertanya langsung, kami berikan kesempatan terlebih dahulu kalau ada. Kalau belum, saya langsung menuju ke kolom chat yang japri ke saya. Baik, yang pertama ini untuk Bu Nurudin ya. Tadi sempat dijelaskan bahwa Ibu juga pernah bercerita ada sumber pendanaan dari luar negeri untuk peneliti di Indonesia. Kalau boleh minta tips bagaimana prosesnya mendapatkannya, Bu, dan apa saja yang biasanya diberikan fundingnya gitu. Ini tentang pendanaan yang sumbernya dari luar negeri ya, selain dari TPM maupun dari perusahaan. Gitu. Nanti itu untuk Bu Nurudin ya. Yang kedua untuk Pak Alvan ya. Jadi pertanyaan untuk Pak Alvan, apakah LinkedIn itu bisa digunakan juga seperti Facebook marketing yang bisa mentarget objek pasar sesuai dengan yang kita inginkan, Pak? Tentang LinkedIn ini sama kayak saya nih, masih awam juga pakai LinkedIn ya, hanya pakai gitu-gitu aja. Bagus nih, nanti bisa dijawab, Pak. Kemudian untuk Mas Ivan, bagaimana dengan kami-kami yang belum punya banyak pengalaman ke luar negeri? Apakah yang bisa kami lakukan untuk memulai membuat jejaring yang bagus? Baik, monggo silahkan siapa yang mau menjawab duluan. Bu Nurudin mungkin tentang pendanaan dari luar negeri tadi. Saya juga tertarik. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Yusuf untuk pertanyaannya tadi ya. Kalau yang saya tahu kalau terkait dengan pangan biasanya ya, kalau pangan itu biasanya ada ITSF itu dari Jepang, kemudian CS Airo itu dari Australia, kemudian tadi yang saya sebutkan saya agak lupa. Koneksi itu antara Australia dengan Indonesia. Jadi biasanya kami mendapat infonya itu selain dari website resminya, biasanya dapat share-sharean dari LP2M-nya gitu ya, atau dari dosen senior yang ada di tempat kami begitu. Jadi info-info, tapi biasanya info-infonya ya terkait dengan spesifikasi di bidang kami begitu ya. Untuk yang bidang yang lainnya biasanya dari LP2M begitu.
Nggih, mungkin nanti Mas Ivan atau Mas Alvan bisa menambahkan yang terkait dengan universitas ya. Kalau yang lain saya kurang paham. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Jadi dari LP2M-nya itu ya. Dan juga website resmi dari bank tersebut. Nah, nanti mungkin bisa di googling sendiri ya untuk bidang-bidang lain yang terkait. Saya mungkin bidang mesin mungkin mulai mencari juga funding untuk mechanical engineering. Baik, terima kasih Bu Rutin ya. Monggo dari Bapak Alvan mungkin tentang apa tadi ya, LinkedIn yang dipakai seperti Facebook marketing. Apakah memungkinkan gitu? Oke, terima kasih. Untuk terkait dengan LinkedIn, apakah bisa untuk marketing atau tidak? Sebenarnya dari beberapa buku yang saya baca seperti Lean Startup, itu satu buku, terus ada satu buku lagi namanya judulnya Customer Development. Itu ada hubungannya dengan Lean Startup ini. Nah, dari dua buku itu memang merekomendasikan LinkedIn ini digunakan untuk mencari niche market. Jadi memang tidak secara langsung seperti Facebook atau Instagram yang langsung menjaring customer-nya gitu. Tapi LinkedIn ini jauh lebih powerful ketika kita akan mengembangkan sebuah ide. Nah, apa yang saya kerjakan dengan LinkedIn ini, saya mencoba mencari niche market yang mana di situ saya bisa mencari responden. Dan responden ini yang akan menjadikan jauh lebih spesifik permasalahan yang akan kita cari. Makanya tadi saya menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan seperti kita mencoba bikin startup dan alhamdulillah sampai sekarang kita punya partnership di Korea, itu apa yang kita lakukan dengan LinkedIn. Kita mencoba untuk mencari niche market yang memang sasarannya ada di area masalah seperti tadi, laboratory service. Nah, kebetulan Pak Sanim ini berhubungan dengan laboratory service dengan scientist matching. Nah, itu saya temukan juga di LinkedIn ini gitu. Makanya lebih powerful lagi ketimbang market. Kita tujuannya hanya market gitu. Jadi ini cocok banget buat scientist. Kenapa? Karena memang untuk pengembangan ide dan sebagainya, beberapa buku menyarankan memang cobalah pakai LinkedIn. Kenapa? Karena sangat niche sekali gitu, sangat targeted sekali apa yang solusi yang akan Anda berikan jauh lebih tepat sasaran. Kira-kira seperti itu. Ya. Semoga menjawab ya. Jadi berarti bisa dikatakan kita sendiri ya yang mengontrol atau menentukan niche areanya tadi ya. Betul sekali, betul. Bukan algoritma LinkedIn yang akan mencari, tapi kita yang mengkondisikan betul pasar kita. Semoga menjawab ya pertanyaan jawaban tadi untuk penanya. Yang terakhir silakan Pak Ivan tentang peneliti muda ini. Ya, terima kasih. Menambahkan Bu Nurul tadi, untuk info dana proyek saya sedang belajar juga, tapi salah satu cara yang saya ikuti di YouTube itu ada akun-akun yang nyambung dengan riset, saya follow semua. Satu hari ada tampilan ini yang saya share di chat, tiba-tiba dia sharing tentang cara lolos dana penelitian internasional. Dan saya buat catatannya dan saya ada garis bawahi semua funding-funding yang kira-kira bisa saya apply. Mungkin bisa diikuti seperti itu. Jadi semua diikuti. Saya ngikutinya semua. Link ini YouTube, Instagram, semua akun-akun yang kira-kira nanti tahu-tahu muncul info terkait seperti itu. Tentang yang belum punya pengalaman ke luar negeri dan ingin buat jejaring yang bagus, poinnya 3 menurut saya. Yang pertama, yang tadi, kita perlu belajar nambah skill sebanyak mungkin dan bukti hasilnya. Jadi kalau saya sering ngomong ke teman-teman di Ubaya, kalau misalnya kamu ditanya bisa Python, oh bisa. Buktinya bisa, pokoknya itu kan nggak bisa. Dibuktikan dengan kita keluar paper conference, jurnal, atau kita membuat pelatihan, rekam di YouTube, segala macam, untuk menunjukkan bahwa kita mampu. Kedua, branding. Tadi yang nyambung dengan Pak Alvan, kita aktif sebanyak mungkin di sosial media, di posting semua apa yang kita bisa lakukan sehingga orang lain bisa lihat.
Kalau orang lain bisa lihat, kemungkinan untuk kita kerjasama besar karena dia punya sesuatu, kita punya sesuatu, dikombinasikan. Jadi itu proses yang perlu bertahun-tahun karena perlu belajar. Yang ketiga, terakhir, kalau kita sudah punya amunisinya, ikut webinar macam-macam. Kemarin saya ikut webinar yang topiknya nyambung logistik di Indonesia apa gitu. Narasumbernya bagus. Saya tanya sambil ngasih ide. Ngasih ide kan tujuannya menunjukkan bahwa kita tertarik dan kita mungkin mampu untuk bantu. Kita ngomong terus habis itu tulis email. Satu saat yang saya kaget tuh pernah ada orang kementerian dia kontak. Oh, Pak Ivan, saya tertarik dengan ide Pak Ivan tadi. Kita bisa nggak kerjasama gitu. Jadi kita banyak ikut kegiatan-kegiatan yang nyambung intinya. Terima kasih, semoga membantu. Ya, penting ya dari 3 poin tadi semoga bisa dicatat nih. Mungkin bukan peneliti muda aja, saya juga perlu mencatat itu Mas. Tips-tips yang tadi itu ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita masih ada waktu, sekitar 5 menit. Silahkan bagi teman-teman yang di Zoom, ada yang mau ditanyakan, raise hand, silahkan. Ada berapa orang ini? 25, wah lumayan. Alhamdulillah. Mungkin baru habis terawih langsung join sini ya. Ada, silahkan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Atau mungkin ada yang disampaikan. Cukup ya para penanya ini, para peserta. Oke, kalau begitu saya berikan waktu kepada para pembicara untuk membuat semacam closing statement begitu sebelum kita akhiri. Sekali lagi, mohon para peserta untuk mengisi daftar presensi ya di link yang telah diberikan. Ya, yang pertama saya berikan waktu ke Bu Nuruddin ya untuk memberikan closing statement dan mungkin pesan-pesan kepada para peneliti ini. Selamat. Baik, terima kasih. Closing statement-nya adalah semangat untuk berkolaborasi. Terima kasih. Ya, siap. Selamat bergarap. Pak Alvan, silakan ada closing statement. Jangan sampai ketinggalan sama teknologi sih. Karena ke depan jauh lebih gila lagi teknologinya. Makanya ketika kita nggak mau belajar, nggak mau coba melek gitu, nggak mau belajar dari yang paling muda, itu akan lebih ketinggalan lagi. Jadi terus belajar lah. Terima kasih. Setuju, saya setuju sekali. Harus melek teknologi terus karena perubahannya begitu disruptif. Bukan logaritmis lagi, sudah disruptif ya sekarang. Terakhir Pak Ivan, silakan. Ya kalau saya dengan niat yang baik, kita selalu cari cara untuk bermanfaat buat orang lain dan kita terus belajar dari orang lain. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ivan. Nasihatnya tadi ya, buat kita tetap down to earth. Niat yang baik. Baik, terima kasih untuk ketiga pembicara, Bu Nuruddin, Pak Alvan, dan Pak Ivan atas diskusi pemaparan materi yang luar biasa dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi. Semoga saya yakin ini bermanfaat buat kita sebagai insan yang bergerak di bidang penelitian, baik itu di akademisi, industri, maupun lembaga riset, dan semoga bisa kita aplikasikan untuk menambah jejaring-jejaring di level kita masing-masing. Dan tetap ikuti terus webinar Apik, insya Allah ada lagi setiap bulan gitu ya Pak Ivan ya. Kita usahakan setiap bulan ada webinar-webinar lain yang akan kita buat dan sama menariknya topiknya dengan topik kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.